Halo teman-teman, saat ini saya bersama dengan ketiga kakak-kakak saya yang sangat spesial bagi saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penafsiran dalam hukum tata negara. Itu adalah penafsiran dan hermeneutika hukum. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya persilahkan untuk kakak-kakak saya ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam, saya duluan ya. Oke, siap. Selamat malam, saya Ridwan Laksono. Saya berasal dari Desa Wonoputri, Kecamatan Tosari. Begitu. Silakan selanjutnya Kak Novan, saya kembalikan. Oke, boleh selanjutnya Mas Fahmi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Pangusdian. Orang-orang desa panggil saya Pahang. Saya berasal dari Desa Wonogiri, sama seperti Mas Ribut. Sehari-hari saya bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan swasta di Singapura. Selanjutnya saya lanjutkan ke Mas Novan kembali. Oke, untuk yang terakhir ada Mbak Nadia. Halo teman-teman, namaku Nadia Ikristanti, bisa dipanggil Nadia. Sekarang aku masih duduk di kelas 12 di SMA 10 Malang. Aku juga berasal dari Desa Wonogiri, Kecamatan Tosari, sama seperti Mas Pahang dan Mas Riput. Oke, terima kasih, aku kembalikan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya ya. Sudah menyempatkan waktu berdiskusi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penafsiran dan hermeneutika hukum. Nah, penafsiran sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna terkandung dalam teks-teks hukum yang dipakai dalam menyesuaikan kasus-kasus yang diambil dalam keputusan dalam sebuah pengadilan. Nah, pembahasan kita saat ini tentunya harapan saya lah bisa menjadi wawasan yang sangat yang sangat berguna atau memiliki wawasan yang lebih gitu. Menurut Mas Ribut sendiri gimana sebagai yang pernah berada di jurusan hukum? Mengenai penafsiran itu sendiri gimana Mas Ribut? Siap Mas Novan. Saya jawab yang saya tahu. Oke. Tafsir dalam ilmu hukum, kalau yang saya pernah pelajari, apapun jenis undang-undang itu perlu ditafsirkan. Karena sebelum memunculkan suatu undang-undang itu perlu adanya tafsir. Jadi harus setiap yang dirumuskan dan setiap yang akan dilakukan pembentukan suatu pasal atau undang-undang itu perlu sangat ditafsirkan. Karena nanti akan dicari apa maksudnya dari suatu pasal atau apa maksudnya undang-undang itu ke depan, gitu. Menguntungkan bagi masyarakat atau tidak, seperti itu. Yang pernah saya pelajari seperti itu, Pak. Seperti itu, Mas Novan. Berarti Mas dalam penyusunan atau merangkai undang-undang tersebut perlu adanya penafsiran supaya nantinya undang-undang tersebut tidak meresahkan atau menyulitkan bagi warga negara gitu Mas Ribut ya. Seperti itu Mas Novan, betul sekali. Kalau menurut Mas Pahang Christian ini gimana Mas mengenai penafsiran tersebut? Iya, sebelumnya tidak seperti Mas Rohan dan Mas Ribut yang memiliki latar belakang hukum. Saya di sini berbicara sebagai orang awam, namun akan saya jawab seobjektif mungkin. Saya mencoba untuk mengajak berdiskusi. Jadi sebelumnya saya sudah sempat mencari informasi untuk menambah pengetahuan tentang penafsiran hukum dan
hermeneutika hukum. Kalau menurut KBBI, tafsir adalah keterangan atau penjelasan, dan hukum ya berarti hukum. Dan yang saya pahami, penafsiran hukum ini seringkali digunakan pada saat di aktivitas, misalkan aktivitas persidangan. Saya juga tidak tahu detailnya instrumentasi hukum yang ada di persidangan, tapi kasusnya adalah misalkan pada saat seorang hakim itu harus memutuskan sesuatu dari sebuah peristiwa yang di dalam hukum yang sudah ada itu tidak terlalu spesifik implementasinya. Jadi hakim harus mentafsirkan peraturan tersebut atau perundang-undangan tersebut terlebih dahulu agar bisa diimplementasikan ke dalam keputusan persidangan. Jadi undang-undang atau peraturan tersebut tidak spesifik menjurus pada kejadian dibicarakan di persidangan itu. Jadi butuh pelebaran arti atau pelebaran pemahaman terkait peraturan tersebut baru bisa digunakan dalam persidangan tersebut. Itu yang saya pahami. Oke. Oke, makasih Mas Bang Christian. Berarti dalam sebuah persidangan itu perlu adanya penafsiran dari sebuah kasus hukum atau undang-undang yang digunakan dalam menyelesaikan atau sengketa dalam kasus pidana tersebut ya, Mas. Betul. Karena sebenarnya yang saya pahami juga kan memang undang-undang itu mencakup seluruh peraturan seluruh kehidupan, ya, mengatur seluruh kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Tapi kan pasti tidak selalu spesifik pada satu peristiwa gitu kan. Jadi mungkin agak lebih general, dan dari situ pemahaman saya. Jadi menjadikan agar bisa mendapatkan keputusan, hakim itu harus memperjelas itu dalam setiap spesifik kasus tersendiri gitu. Oke. Nah, terima kasih Mas Pahang. Selanjutnya saya akan beralih ke Mbak Nadia. Nah, Mbak Nadia ini sekarang masih berada di bangku sekolah SMA ya, SMA. Nah, menurut Mbak Nadia sendiri di dalam segi tingkat SMA, nah penafsiran itu sendiri itu menurut Mbak Nadia itu gimana? Dalam segi masih di dalam sekolah SMA gitu. Kalau di SMA sendiri lebih ke umum ya, kayak penafsiran itu kayak menjelaskan proses atau cara atau upaya sebenarnya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Jadi sebenarnya penafsiran sendiri itu adalah itu penjelasannya. Itu menurut KBBI juga. Terus kalau di dalam hukum sendiri penafsiran itu menurut saya itu kayak penafsiran tentang undang-undang yang kayak Mas Ribut tadi jelaskan. Terus kayak norma-norma gitu harus ada penafsiran dulu sebelum nantinya itu dibuat norma atau undang-undang gitu sih menurut saya. Oke, makasih Mbak Nadia. Dari segi sekolah SMA sendiri kan secara umum itu pengertiannya sama lah untuk penafsiran itu sendiri. Intinya meluruskan hingga nanti dalam undang-undang sendiri, dalam pelaksanaan undang-undang tersebut tidak meresahkan atau menyulitkan warganya gitu ya, warga negaranya gitu. Terima kasih. Nah, sekarang saya beralih ke Mas Ribut lagi. Menurut Mas Ribut, undang-undang di negara kita sendiri ini gimana? Maksudnya gimana itu masih kurang meresahkan, apa sudah baik, apa gimana gitu? Oke, terima kasih Mas. Itu saya. Karena secara itu namanya undang-undang di Republik Indonesia itu kan warisan dari Belanda ya. Dari zaman Belanda. Nah, itu yang sekarang kan banyak perubahan tentang undang-undang. Sebenarnya itu kalau menurut saya undang-undang di Indonesia itu harus istilahnya kalau orang sini itu paham gitu ya.
harus ada yang pakem dan itu sekali dibuat dan untuk selamanya. Itu harapan kami sebagai masyarakat. Tapi gini Mas Memang Ribut, tapi gini kan, kan itu tadi Mas Ribut apa keinginan dari masyarakat sendiri kan apa dibuat untuk pertama dan untuk selamanya. Nah, kan kita sendiri kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan juga mengikuti alur Mas, mengikuti alur, itu bisa berubah-ubah. Nah, gimana dengan cara apa undang-undang tersebut bisa dibuat untuk selamanya gitu Mas? Iya. Kalau mungkin undang-undangnya tidak bisa dirubah Mas, cuma caranya apa namanya caranya terus itu namanya demokrasinya itu harus beruntutan dengan zaman yang ada. Mungkin kalau demokrasinya beruntutan dengan yang ada, bisa mengikuti zaman sekarang. Seperti itu. Kalau misal undang-undang misalkan nih, pasal sekian, kayak tentang yang saya pelajari sekarang yang saya itu tentang konservasi, undang-undang PP 14, itu undang-undang 14 tahun 1999, kayak gitu itu banyak revisi di dalamnya. Nah, tapi tetap tidak merubah PP itu PP 44 tahun 1999. Tapi di dalamnya poin-poinnya yang dirubah untuk mengikuti zaman sekarang. Ya, zaman milenial itu tidak bisa dikaitkan dengan zaman yang dulu gitu, biar nyambung gitu. Betul sekali kata Mas Novan, bahwasanya undang-undang juga harus mengikuti zaman sekarang, metode sekarang gitu. Tapi harapan kami itu harus ada kejelasan mengenai undang-undang. Setiap ada revisi undang-undang, setiap ada perubahan undang-undang, itu harus dieksplor luas ke masyarakat luas. Biar masyarakat luas itu simpang siur, karena sekarang lagi marak di media sosial itu undang-undang sekian dibahas kayak gini dan dibuat ini ya meresahkan masyarakat. Sekarang kan sudah seperti itu, kan. Nah, negara itu harusnya mengeluarkan ke masyarakat, mengeluarkan ke berita kabar atau siaran kabar, siaran televisi, media sosial itu eksplor undang-undang yang memang sudah ditetapkan. Oh, ini undang-undang seperti ini sudah disetujui presiden, sudah disetujui DPR gitu. Nah, itu tuh biar masyarakat tahu gunanya seperti ini. Perlu sosialisasi yang lebih dalam. Tidak butuh 1-2 kali untuk sosialisasi undang-undang. Seperti itu Mas Novan. Oke, berarti dalam penerapannya dalam undang-undang itu sendiri perlu diperbanyak mengenai sosialisasi supaya masyarakat bisa paham dan mengerti mengenai undang-undang tersebut Mas. Gitu. Betul. Gitu Mas Novan. Oke, makasih Mas Ribut. Saya beralih ke Mas Pahang Christian dulu. Nah, menurut Mas Pahang nih, dalam dunia kerja Mas Pahang sendiri mengenai undang-undang itu sendiri, undang-undang yang belakangan ini ramai diperbincangkan atau undang-undang yang telah diresmikan mengenai apa Omnibus Law lah itu menurut Mas Pahang sendiri gimana secara umum lah, karena kita sendiri ini ada hubungannya mengenai tema kita saat ini gitu. Ya, saya sebagai perspektif orang awam ya, sebagai warga sipil biasa itu pasti semua orang yang mungkin mengikuti media, walaupun mereka bukan orang hukum, pasti sering mendengar tentang Omnibus Law memang ya baru-barusan ini. Dan sebelumnya saya mau call back ke bahasan sebelumnya. Tadi Mas Ribut bilang bahwa hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Saya sangat setuju sekali. Karena sebenarnya kehidupan itu dinamis. Salah satu contohnya saya berpikir, sebagai orang awam, saya berpikir bahwa UU ITE adalah produk dari adaptasi tersebut. Contohnya salah satu. Jadi kalau misalkan dulu kita sangat akses terhadap internet sangat sedikit, semakin kesini, semakin masa ini internet menjadi sebuah keharusan, gitu kan. Dan akhirnya dibuatlah undang-undangnya, instrumen-instrumen hukum yang melindungi, yang pastinya tujuan untuk melindungi masyarakat, salah satunya UU ITE. Dan menurut saya salah satunya juga Omnibus Law. Menurut saya Omnibus Law
itu memang kontroversial, tapi bagaimanapun juga agenda untuk melakukan Omnibus Law itu juga dengan tujuan kebaikan harusnya, dan saya percaya bahwa pemerintah juga melakukan itu untuk kebaikan. Yang saya tahu Omnibus Law itu memang punya sebenarnya tujuan besarnya adalah menghilangkan tumpang tindih hukum. Selain tujuan-tujuan lain seperti memang merevisi hukum itu sendiri, tapi juga menghilangkan tumpang tindih hukumnya. Karena memang kita sebagai negara yang menganut otonomi daerah, kita mempersilahkan daerah untuk memiliki hukumnya masing-masing, dan ternyata mungkin pada saat pembuatan hukum-hukum itu tidak terkontrol sinkronisasinya mungkin dengan pusat. Itu yang saya dengar waktu itu, dan akhirnya bukan hanya peraturan daerah yang kayak pemerintahan kementerian, itu yang saya dengar juga, dan itulah yang di solve atau diperbaiki dengan Omnibus Law. Tapi memang dari sisi lain banyak kontroversi kontra ke Omnibus Law. Salah satunya tentang yang saya tahu dalam konteks kelestarian lingkungan ya, salah satunya. Saya juga nggak tahu detailnya. Tapi yang pasti kalau yang saya pahami, memang di Omnibus Law itu ada titik-titik yang orang itu menolak Omnibus Law itu. Tapi sebenarnya sebagian besar itu memang demi kebaikan bersama. Artinya kontroversi yang terjadi menurut saya adalah tidak menolak seluruhnya Omnibus Law waktu itu, tapi memang hanya menolak sebagian kecil dari Omnibus Law yang menurut pandangan oknum tersebut tidak benar dan menjadi bias di masyarakat. Artinya pada saat orang yang tidak setuju dengan sebagian kecil Omnibus Law itu menyuarakan suaranya, itu seakan-akan semua masyarakat tidak setuju kepada Omnibus Law seluruhnya. Jadi itu yang saya dapat. Tapi sebagai perspektif dari seorang pekerja, poin penting yang saya dapatkan dari Omnibus Law itu lebih kepada peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan. Yang saya tahu tentang topik-topik pembahasan upah per jam dan lain-lain. Dan selama itu tidak merugikan pekerja, saya fine-fine aja sebenarnya. Begitu. Thank you. Oke, makasih Mas Pang atas penjelasannya mengenai apa sendiri Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang sudah kita sering dengar, nah gitu. Selanjutnya saya ke Mbak Nadia. Nah, kakak-kakak yang tadi dari Mas Ribut, dari Mas Pahang sendiri sudah menyetujui mengenai perubahan dari untuk mengikuti poin-poin dalam undang-undang tersebut untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri setujukah untuk dari perubahan undang-undang tersebut? Bukan perubahan undang-undang, perubahan dari poin-poinnya itu dalam kehidupan kita gitu, menurut Mbak Nadia setuju apa tidak? Setuju-setuju aja sih. Soalnya kan kalau dalam bidang pendidikan, balik lagi ke bidang pendidikan sendiri, semua manusia itu butuh pendidikan gitu loh. Dan dengan teknologi yang kayak Mas Pahang tadi sebutin, itu kayak teknologi yang sekarang semakin maju kayak gitu, di dunia pendidikan juga akan semakin maju juga nantinya. Jadi setuju-setuju aja dengan perkembangan zaman di sekarang. Oke. Gitu sih Mas Novan. Oke, Mbak Nadia. Nah, mungkin yang terakhir nih bagi kita mengenai penafsiran dan hermeneutika hukum. Nah, untuk untuk terutama untuk bagi diri kita sendirilah. Menurut Mas Ribut sendiri dan Mas Pahang, terus juga Mbak Nadia, mungkin bisa disampaikan mengenai saran kepada teman-teman kita yang lain
mengenai penafsiran terhadap hukum itu sendiri itu yang tepat itu gimana? Oke, Mas Novan, dari saya dulu ya, Mas Novan. Kalau menurut saya penafsiran penafsiran itu menurut saya sangat penting sekali. Harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Tapi di sisi lain saya juga sebagai masyarakat, sebagai warga sipil, saya percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita dan Presiden kita. Mereka akan menampilkan atau menunjukkan hal yang terbaik buat masyarakatnya. Tidak mungkin pimpinan kita itu akan menelantarkan masyarakatnya, kan seperti itu logikanya. Nah, menurut saya mungkin Presiden dan DPR itu mencetuskan adanya cipta kerja itu, mereka sudah banyak pertimbangan, sudah digodok, sudah dipertimbangkan sisi baiknya dan sisi buruknya, negatifnya itu bagaimana. Jadi saya menafsirkan tafsir itu sangat penting sebelum itu terjadi di masyarakat. Jadi alangkah baiknya semua apapun yang kita lakukan itu perlu ditafsirkan. Tafsir kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting juga. Dalam dunia teknologi sekarang juga seperti itu. Sekarang juga kita menafsirkan ya. Sekarang ada Facebook, ada media sosial, ada Facebook, ada Instagram, dan sekarang lagi tren-trennya TikTok gitu. Nah, kalau kita tidak mengikuti alur itu, kita juga akan ketinggalan ya. Saya juga kebetulan menggunakan alat media sosial untuk sebagai ladang promosi juga. Jadi sangat penting untuk mengikuti perubahan zaman yang dulu Facebook, yang sekarang lagi juga marak Instagram, dan sekarang juga marak TikTok juga. Kita juga harus mengikuti itu. Nah, kita coba menafsirkan. Oke, kalau kita pakai Facebook, income yang kita dapat akan seberapa, orang yang menyukai akan seberapa. Kalau kita apa sih yang tren sekarang gitu. Oh, kita harus suka banget TikTok karena sekarang yang tren itu. Nah, itu kan kita udah tafsirkan di dalam kita sebelum memulai kan, seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu, Mas Tovan. Jadi apapun yang kita lakukan itu butuh penafsiran dan butuh ya itulah hal kecilnya mungkin dari saya. Terima kasih atas sarannya dari Mas Hibut. Oke, selanjutnya ke Mbak Nadia dulu yang akan lulus dari kelas 12. Nah, apakah penafsiran setelah itu saran-sarannya? Kalau sarannya ya kata Mas Ribut tadi, setuju juga sama pendapatnya. Penafsiran itu sangat penting, apalagi di dunia pendidikan ya. Soalnya kita masih mempelajari materi-materi kayak gitu, mahasiswa juga, siswa juga gitu. Jadi dalam dunia pendidikan itu penafsiran itu sangat penting. Gitu. Gitu aja sih. Oke. Berarti dalam pendidikan ya, bukan cuma pendidikan ya, dalam segala hal penafsiran itu sangatlah penting itu. Iya. Oke. Umumnya penafsiran itu udah penting. Oke, Mas Pahang, mungkin yang terakhir. Iya. Kembali ke topik penafsiran. Pesan saya adalah kepada semua orang yang menonton video ini, berhati-hatilah dalam menafsirkan sesuatu. Karena apapun yang baik, kalau misalkan ditafsirkan kepada hal buruk, ya pasti hasilnya akan menjadi buruk. Atau menafsirkan hal tersebut untuk niat buruk, pasti akan akan berbuah buruk. Sebagai manusia, saya percaya bahwa kita setiap kali pada saat kita melihat informasi, pasti kita otomatis akan menafsirkan informasi tersebut sesuai dengan
wawasan kita. Semakin kecil wawasan kita, kita akan berisiko semakin besar untuk menafsirkan sesuatu secara salah. Tidak hanya bicara tentang hukum, kita perluas lagi arti kata tafsir ini. Sebagai contoh kejadian yang baru saja terjadi, yang baru saja booming, aksi terorisme. Menurut saya adalah sebuah hasil dari penafsiran yang salah dari sesuatu yang sudah benar. Saya yakin semua agama itu mengajarkan sesuatu yang hal yang baik, tapi apapun yang baik ditafsirkan dengan cara yang buruk atau niat yang buruk pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Contohnya adalah yang barusan terjadi 2 kali barusan ini kan. Jadi bukan hanya tentang hukum itu sendiri, tapi apapun informasi yang kita dapatkan di sosial media, dengan banyaknya informasi yang kita dapat secara mudah, yang bahkan setiap yang kita baca kadang-kala kita tidak tahu kebenarannya, kita tidak tahu kredibilitas sumbernya, tapi kita menyerap itu dan kita menafsirkan informasi-informasi tersebut sesuai dengan wawasan yang kita punya. Sekali lagi, semakin kecil wawasan kita, semakin beresiko kita menafsirkan sesuatu itu dengan salah. Jadi saran saya adalah perluas wawasan, buka pikiran, jangan terlalu fokus atau jangan terlalu menutup pikiran kalian, tetap open minded dan selalu berhati-hati untuk menafsirkan. Dan sekali lagi, sesuatu yang baik ditafsirkan dengan niat buruk pasti akan hasilnya buruk. Terima kasih. Setuju Mas Bang. Oke. Setuju. Ya. Kayaknya semua bukan cuma kita ya, tapi masyarakat di luar sana pasti akan setuju mengenai penjelasan yang telah disampaikan oleh Mas Pahang tadi. Nah, intinya dalam kita menerima informasi atau menelaah sebuah undang-undang atau apapun itu, dari hal yang kecil sampai yang besar, perlu kita menafsir dulu sehingga kita tidak salah untuk melakukan kegiatan atau perbuatan ke depannya gitu ya. Mungkin itu ya. Mungkin cukup sekian diskusi kita pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ribut, Mas Pahang Christian, Mbak Nadia juga udah meluangkan waktunya, udah mengikuti diskusi kita pada malam hari ini, bisa meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kita diberi kesehatan, selalu diberi kesehatan gitu ya, di dalam masa pandemi ini gitu. Sekali lagi saya ucapkan tetap semangat Mas Novan ya. Oke, siap Mas Ya, Ribut. tetap semangat. Kita sama-sama semangat lah. Terima kasih. Siap. Terima kasih semuanya. Oke, Jaga makasih. kesehatan Makasih ya. semuanya, makasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.